Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, kita ketemu kembali pada episode berikutnya. Kali ini kita akan membahas tindak lanjut daripada pembahasan episode sebelumnya. Apakah jalur kita dalam mencapai tujuan proklamasi saat ini sudah benar, ataukah mungkin terhadap kekurangan yang memang di sana sini perlu kita benahi bersama-sama. Oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat yang berkenan supaya konten ini terus dapat berjalan dan kita akan terus bersambung untuk membahas dan membantu pemikiran kita untuk kemajuan negeri ini, mohon bantuannya untuk subscribe, kemudian like dan komen. Terima kasih. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Baik sahabat-sahabat DDN, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45 yang merupakan cita-cita luhur yang ditetapkan oleh para pendiri negara. Kita mengetahui bahwa ternyata perubahan fundamental tentang mekanisme pemilihan baik kepala daerah sampai dengan presiden ini membawa dampak yang sangat luas bagi masyarakat, di mana perbedaan antara model-model pemilihan baik kepala daerah maupun kepala negara saat ini dengan saat yang lalu ini ternyata masing-masing mempunyai dampak yang berbeda. Akan tetapi kita perlu berpikir, kira-kira dengan kondisi yang saat ini dan kemudian dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan pemilihan kepemimpinan baik di daerah maupun di pusat ini, maka marilah kita perhatikan bahwa sebenarnya apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan pemerintah, apa yang menjadi harapan kita semua, ini sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kalau dilihat dari sini, tampaknya kita berada pada jalur kehendak proklamasi, di mana kesejahteraan ini adalah merupakan bagian penting daripada dibentuknya negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan bagaimana mewujudkan kesejahteraan itu, masing-masing periode kepemimpinan ternyata berbeda-beda. Berbagai pola diterapkan, berbagai strategi dilaksanakan. Akan tetapi sudah barang tentu dari periode ke periode berikutnya, dari kepemimpinan yang satu kepada kepemimpinan berikutnya, mulai Bung Karno sampai dengan saat ini dipimpin Bapak Prabowo, sudah barang tentu masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, marilah kita melihat apa yang dilaksanakan program-program kemarin yang mungkin positif bisa kita lanjutkan, akan tetapi yang mungkin kurang
baik untuk dilanjutkan, maka kita sempurnakan ke depan dengan pemikiran yang bersama-sama. Nah, marilah kita lihat bahwa bagaimana wujudkan kesejahteraan. Pada periode Bung Karno saat menjadi presiden, kita mengenal rencana pembangunan nasional semesta berencana. Ini adalah suatu perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat itu dengan fokus, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, akan tetapi karena satu sistem pemerintahan yang mungkin belum sesuai dengan harapan proklamasi, yang menyebabkan tujuan pembangunan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum bisa terwujud. Mengapa begitu? Mengapa demikian? Karena pada saat itu ternyata kabinet yang dibangun oleh Bung Karno pada saat itu adalah kabinet gabungan dari berbagai elemen partai politik yang jumlahnya ada orang mengatakan seperti jamur tumbuh di musim hujan. Partai politik tumbuh di sana-sini dengan jumlah yang sangat besar, mempunyai dampak, mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan. Karena kabinet yang disusun oleh Bung Karno saat itu adalah kabinet yang campur dari berbagai unsur partai politik. Di awal-awal kemerdekaan pada saat itu, di awal-awal kemerdekaan, ini hiruk pikuk untuk bagaimana meraih kekuasaan setelah kita merdeka. Ini ternyata membawa dampak yang kurang baik. Dengan adanya multi partai yang jumlahnya sangat besar, maka Bung Karno saat itu dalam membentuk kabinet adalah terdiri dari para anggota partai-partai politik. Dalam praktek penyelenggaraannya parlemen, dalam praktek penyelenggaraannya para menteri, ini lebih banyak berorientasi kepada kepentingan politiknya masing-masing daripada kepentingan masyarakat, dari kepentingan bangsa, dari kepentingan bernegara. Jadi oleh sebab itu kabinet Bung Karno pada saat itu jatuh bangun, gonta-ganti menteri, yang akhirnya apa yang menjadi fokus tujuan utama kita membangun ini tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian berikutnya ada era baru yang disebut dengan Orde Baru, di mana Orde Baru ini mempunyai satu pemikiran bahwa multi partai atau partai yang sangat banyak ini adalah merupakan hal yang sangat kurang menguntungkan. Oleh sebab itu disatukanlah beberapa partai menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan, dan jumlahnya dibatasi. Saat itu kita mengenal ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Konon saat itu golongan karya tidak mau disebut partai politik, tapi golongan karya. Akan tetapi apapun namanya itu, kita melihat ada sisi positif, yang mana yang tadinya perpecahan yang secara struktural mulai dari atas sampai dengan ke bawah karena banyaknya partai menjadi semakin berkurang, menjadi semakin berkurang. Saat itulah Orde Baru mempunyai program yang namanya Rencana Pembangunan Nasional atau Repelita, rencana pembangunan tahunan dan juga rencana pembangunan 5 tahunan.
yang disusun pada saat itu bersama-sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena saat itu presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga disebut dengan presiden adalah mandataris MPR. Nah, disinilah letak pentingnya para wakil rakyat untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda, mempunyai tingkat kesejahteraan yang tidak sama, tingkat pendidikan yang belum merata. Saat itu maka dihimpunlah kepentingan masyarakat itu melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian disalurkan juga kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dibuat satu program nasional yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN inilah yang menjadi satu pedoman utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita proklamasi. Oleh sebab itu, dalam garis-garis besar haluan negara, di situ telah ditetapkan apa yang harus kita kerjakan tahun depan, apa yang kita kerjakan 5 tahun ke depan, dan bahkan apa yang kita kerjakan 25 tahun yang akan datang. Nah, ini nampaknya ibarat kita membangun satu rumah, antara pondasi, kemudian tembok, kemudian tiang, kemudian atap. Ini nampaknya sudah menjadi bentuk yang dapat kita lihat ke depan. Apa yang sebenarnya menjadi harapan rakyat? Apa yang harusnya kita lakukan? Dan kemudian siapapun presidennya saat itu, siapapun yang menjadi pemimpin, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah masa lalu. Ini adalah masa yang telah kita lampaui. Dan bagaimana ke depannya, apakah ada sisa-sisa program yang dapat kita lanjutkan, nanti akan kita pikirkan bersama-sama segenap komponen bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Baik sahabat DDN dari daerah untuk negeri, pertemuan kita sampai sekian dulu. Kita ketemu pada episode berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Mari kita tetap kompak, mari kita tetap bersama-sama memajukan negeri ini, bersama-sama dengan kita bersama seluruh rakyat Indonesia dengan potensi yang ada. Selamat berjuang seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.